Saya akan menjelaskan jawaban dari nomor satu, yaitu apa itu atmosfer. Atmosfer adalah lapisan gas yang melingkupi bumi dari permukaannya sampai jauh di luar angkasa. Dan untuk fungsi-fungsi atmosfer itu ada yang pertama itu untuk melindungi bumi dari sinar matahari dan dari hal yang lainnya, seperti dari meteor yang lainnya ataupun dari pancaran sinar matahari. Itu yang pertama. Dan untuk yang kedua itu penyeimbang keadaan, apapun keadaan yang ada di dalam bumi. Dan untuk yang ketiga itu bisa mengurangi rasa panas yang diberikan langsung oleh cahaya matahari. Dan yang keempat, melindungi bumi dari serangan meteor-meteor atau benda-benda luar angkasa. Dan yang terakhir itu yang kelima, bisa untuk menjaga agar gravitasi bumi tetap stabil. Dengan adanya atmosfer dapat memberikan keadaan bumi yang lebih stabil. Dan itu untuk jawaban yang pertama. Baik, saya akan melanjutkan untuk menjawab soal nomor 2. Yang pertanyaannya adalah apa itu hujan asam? Apa itu fenomena hujan asam? Hujan asam ialah hujan yang terjadi akibat pencemaran udara. Hujan ini menyebabkan turunnya asam dari atmosfer ke bumi. Hal ini disebabkan oleh pencemaran udara yang terjadi di bumi yang mengakibatkan terjadinya hujan asam. Untuk reaksi kimia yang terjadi dalam hujan asam ialah terjadi gas sulfur dioksida. Gas sulfur dioksida atau SO2 akan mengikat oksigen di udara dan berubah menjadi fultur trioksida atau disebut juga SO3. Sulfur trioksida atau SO3 kemudian akan bereaksi dengan air dari udara dan membentuk air hujan berupa asam bersifat H2SO4. Dan hujan asam dapat menyebabkan kerusakan pada banyak objek termasuk bangunan, patung, monumen dan kendaraan. Dan bahan kimia yang disebabkan oleh hujan asam dapat menyebabkan korosi alias perkaratan pada benda-benda logam. Bukan sekedar terjadi hujan asam, tetapi hujan asam ini dapat menyebabkan beberapa efek yang sangat bahaya. Karena hujan asam ini mengandung asam sulfat atau H2SO4. Maka dari itu dapat menyebabkan kerusakan lingkungan juga. Kerusakan akan terjadi hal yang bahaya bagi makhluk di bumi dan hal yang lainnya. Baik, saya akan melanjutkan jawaban atau menjelaskan soal dari nomor 3, yaitu apa maksud dari suatu gambar tersebut. Gambar tersebut adalah menjelaskan tentang siklus nitrogen yang terdiri dari fiksasi nitrogen, asimilasi nitrogen, amonifikasi, nitrifikasi dan denitrifikasi. Ya. Apa penjelasan dari hal itu semua? Fiksasi nitrogen ialah di mana gas nitrogen diubah menjadi nitrogen anorganik senyawa. Sebagian besar dilakukan dengan tertentu bakteri, dengan alga biru hijau. Jumlah nitrogen bebas yang jauh lebih kecil disifikasi dengan cara abiotik. Misalnya radiasi ultraviolet, peralatan listrik dan hal lain sebagainya. Hal ini dilakukan dengan konversi ke amonia melalui proses Haber-Bosch. Nama proses tersebut. Nitrat amonia dihasilkan dari fiksasi nitrogen berasimilasi ke dalam senyawa jaringan spesifik, ke dalam suatu jaringan spesifik alga dan tumbuhan tingkat tinggi. Dan ada beberapa yang dilakukan dengan dari senyawa hewan atau hewan yang mati yang dapat menyebabkan atau yang dapat menghasilkan suatu perkembangan limbahnya. Suatu limbahnya hewan dapat diproses atau diamonifikasi yang menghasilkan amonia NH3 dan amonium NH4. Dan maka dari itu amonia juga dapat meninggalkan tanah atau diubah menjadi senyawa nitrogen lain, tergantung sebagian kondisi tanah.
Hal ini dilakukan dilakukan secara nitrifikasi. Apa itu nitrifikasi? Nitrifikasi adalah suatu proses yang dilakukan oleh bakteri nitrifikasi mengubah amonia tanah menjadi nitrat NO3 yang dapat dimasukkan tanaman ke dalam jaringan mereka sendiri. Dan nitrat juga dimetabolisme oleh bakteri denitrifikasi yang sangat aktif di tanah antibiotik, yang sangat aktif di tanah anaerobik yang terkena air. Tindakan bakteri ini cenderung menguras titrasi tanah, membentuk nitrogen atmosfer yang bebas. Itulah penjelasan dari siklus nitrogen yang terjadi pada bumi ini. Siklus nitrogen yang terjadi pada bumi ini. Mungkin sekian yang dapat saya jelaskan. Maaf, mungkin banyak segala kekurangan yang saya dapati, yang saya lakukan. Baik, mungkin ini saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.